Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang strategi produk dan merek. Dan di sini saya Aisyah Al-Amin dengan nomor induk 202104100082 akan menjelaskan ringkasan materi tentang kemampuan jaringan dan platform, kemampuan inti perusahaan, dan kemampuan yang dapat dikembangkan atau diperolehnya mengikat apa yang telah dicapainya. Namun, pandangan yang lebih luas membawa gagasan tentang kemampuan khusus. Namun, sekitar 20 tahun kemudian, penerapan konsep platform produk menimbulkan kekhawatiran bagi banyak analis industri yang percaya bahwa pencairan kesamaan telah terlalu jauh dengan mengorbankan kekhasan merek. Manfaat yang diperoleh melalui penggunaan platform produk yaitu pengurangan biaya produksi, komponen bersama antar model, mengurangi waktu tunggu R&D, mengurangi kompleksitas sistemik, pembelajaran yang lebih baik di seluruh proyek, peningkatan kemampuan untuk memperbarui produk. Perencanaan produk. Proses perencanaan produk terjadi sebelum sumber daya substansial diterapkan pada suatu proyek. Perencanaan produk mempertimbangkan berbagai proyek yang memungkinkan dikejar perusahaan dalam jangka waktu berapa lama. Ini terkait erat dengan strategi bisnis perusahaan yang lebih luas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: 1. Pertanyaan pengembangan produk apa yang dilakukan? Yang kedua, apa pencampuran dari portofolio proyek? Dan yang ketiga, apa waktu dan urutan proyek? Strategi produk baru adalah bagian dari jaringan strategi. Ini terkait dengan dan tujuannya berasal dari strategi pemasaran, strategi teknologi, dan strategi perusahaan. Strategi bersaing. Strategi kompetitif dapat mendorong perencanaan produk baru dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dalam jangka pendek, sikap defensif mungkin menunjukkan bahwa varian produk yang diperlukan untuk menopang pangsa pasar yang menurun, yang mungkin dikaitkan dengan aktivitas produk baru pesaing yang agresif. Portofolio produk. Satu set pertimbangan strategis lainnya menyangkut portofolio produk secara keseluruhan, menganalisis total koleksi produk organisasi dengan melihatnya berbagai portofolio seperti dalam portofolio investasi dapat memberikan wawasan baru. Pendekatan portofolio ini juga dapat diterapkan pada keluarga produk dan platform di mana mereka dibangun. Meskipun pemilihan variabel yang tepat untuk menggambarkan ruang dapat menjadi masalah, pemikiran mungkin diberikan sejauh mana berbagai macam kata mungkin digunakan untuk menunjukkan dimensi seperti kuat, inovatif, canggih, dan fleksibel. Yang kemudian lingkungan kompetitif. Lingkungan eksternal membatasi apa yang dapat dilakukan, misalnya dalam batas-batas pemahaman teknologi sekarang. Diferensi dan pemosisian. Diferensiasi produk dicari oleh pesaing dapat didasarkan pada biaya dengan proposisi nilai untuk uang atau didapat didasarkan pada kualitas unggul yang mungkin mencakup bahkan bahan yang lebih baik. Pemosisian. Position produk mengacu pada persepsi pelanggan tentang produk. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Octavia. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang strategi dan merek. Nama saya Octavia Islamiati, NIM 202104100052. Pada bab bersaing dengan produk lain. Produk yang tahan lama adalah tentang menemukan model bisnis yang sukses dan strategi desain untuk menciptakan
nilai bagi perusahaan dan konsumen melalui produk yang tahan lama, sambil meminimalkan konsumen sumber daya sebagai produk bersaing satu sama lain. Mereka dengan demikian dibandingkan satu sama lain ini mengarah pada kriteria seleksi dan perilaku pembeli. Mengelola merek. Ikhtisar sistem branding ini dengan tingkat branding mempengaruhi persepsi dan sikap pembeli, perilaku pembeli, dan kinerja keuangan merek, dan mempengaruhi strategi branding. Manajer merek dan perusahaan harus memutuskan sejauh mana mereka ingin berinvestasi dalam merek mereka, dan dengan demikian mengembangkannya. Pertimbangan tersebut akan melibatkan semua aspek bauran pemasaran dan pada gilirannya jelas akan mempengaruhi persepsi pembeli. Kemudian pembeli akan mempertimbangkan manfaat dan nilai yang dipromosikan dan membuat pilihan. Strategi merek. Strategi merek adalah ujung tombak niat kompetitif organisasi. Ini membawa perusahaan atau nama produk ke pasar dan menunjukkan bagaimana memposisikan dirinya untuk bersaing. Ini melibatkan pilihan antara tidak memiliki nama merek sama sekali, sehingga produk tersebut dijual sebagai komoditas, dan upaya untuk mengembangkan nama merek yang khas dengan serangkaian asosiasi dan harapan yang khas. Ekstensi merek. Perluasan merek adalah penggunaan nama merek yang sudah mapan pada produk baru di bidang produk yang sama atau di bidang terkait. Nama merek mungkin juga diperluas ke bidang produk yang tidak terkait. Ekstensi mungkin memiliki desain yang dimodifikasi dan mungkin ada kata tambahan pada nama merek yang menunjukkan untuk siapa merek itu ditujukan. Alasan dibalik strategi perluasan merek adalah untuk memanfaatkan potensi efek terbawa dari merek asli. Jika yang asli terkenal dan dianggap baik, maka mungkin ia memiliki kumpulan niat baik di antara konsumen dan distributor. 3 jenis efek carry over yang mungkin relevan. Yang pertama, keahlian. Yang kedua, prestis. Yang tiga, mengakses. Masuk pasar. Skala masuk dan khususnya memperoleh dan mempertahankan kehadiran pasar yang kuat dengan tingkat exposure pasar yang tinggi dapat memudahkan pengenalan produk dan merangsang evolusi pasar. Ketiga, faktor tersebut dieksplorasi dalam bagian ini. Skala masuk mempengaruhi bagaimana kinerja produk dan bagaimana pasar berkembang. Tingkat upaya dan komitmen sumber daya yang tinggi dapat merangsang evolusi pasar, dan faktor penting dalam hal ini adalah exposure pasar. Peluncuran dan peningkatan berkelanjutan. Pemikiran tentang bagaimana produk dan pasar akan berkembang sejak peluncuran dapat memberikan perhatian pada 3 bidang. Yang pertama, evolusi platform produk dan ekstensi merek. Apa generasi berikutnya produknya? Dapatkah platform produk dasar ditingkatkan dan haruskah ini mengarah pada perluasan merek? Yang kedua, evolusi pasar. Seberapa cepat inovasi akan disebarkan? Apakah akan ada periode perkenalan yang panjang sebelum pertumbuhan yang cepat? Akankah segmen pasar baru menjadi jelas atau dapat mereka diciptakan? Bagaimana seharusnya cakupan geografis diperluas? Yang ketiga, evolusi kompetitif. Seberapa cepat persaingan akan tiba? Seberapa bisa diprediksi entry mereka? Perbedaan apa jika ada yang akan mereka bawa? Apa jenis posisi dan skala entry yang mereka pertimbangkan? Hambatan masuk apa yang ada untuk menghalang persaing? Menarik produk. Memangkas rangkaian produk dapat menjadi bagian penting dalam mengelola portofolio. Kinerja penjualan yang buruk secara kronis akan menjadi indikator pertama yang harus dipertimbangkan untuk penarikan produk. Mengelola produk matang. Dalam tahap kedewasaan dan penurunan dari siklus hidup produk, ada 4 fase menuju fase matang dari siklus hidup produksi tradisional. Yang pertama, pertumbuhan terlambat, jatuh tempo awal, pertengahan jatuh tempo yang terlambat. Sokoviev dan Arnold 1988 berpendapat bahwa beberapa strategi tersedia untuk perusahaan yang mengelola bisnis yang matang dan ada beberapa faktor positif. Yang pertama, harga tidak penting bagi semua orang dan mungkin tidak bagi mayoritas. Yang kedua, industri yang berkembang secara bertahap menawarkan waktu dan ruang untuk pemilihan strategi yang cermat. Yang ketiga, pasar stabil. Yang keempat, relung setelah diamankan.
membutuhkan lebih sedikit sumber daya untuk mempertahankannya. Yang kelima, keuntungan nyata atau yang dirasakan dalam biaya atau kinerja yang berkelanjutan akan menarik bisnis baru. Ya, studi kasus. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Saya Azli Intan Adasril dengan NIM 2021041064. Studi kasus perang payung Gasbuster dan Zen. Kelompok mahasiswa di Universitas Teknologi Delft mengembangkan jenis payung baru yang terbuat dari bahan berkualitas terbaik dan didukung garansi seumur hidup terbatas. Namun pada saat itu, tahun 2004, sudah ada payung unik bernama Gasbusters. Bisnis payung Zen adalah salah satu kisah sukses inkubator Yes Delft yang diprakarsai oleh TU Delft di kota Delft. Yes Delft menawarkan lingkungan kerja yang nyaman bagi para spin-out universitas dan perusahaan rintisan teknologi tinggi untuk mengembangkan bisnis mereka dari ide hingga produk komersial. Bisnis payung sendiri dianggap sebagai perkembangan bisnis baru di sektor industri yang masih dipandang sebagai teknologi rendah. Kata payung berasal dari bahasa Latin umbra yang berarti naungan atau bayangan. Oleh karena itu, pada awalnya dirancang sebagai metode untuk melindungi diri dari sinar matahari. Payung telah digunakan selama lebih dari 4.000 tahun, berasal dari Mesir kuno, Yunani, dan Cina. Next slide. Gasbuster. Pada tahun 1995, Gasbuster payung diluncurkan. Payung yang didasarkan pada ide sederhana dari katup pelepas. Jadi, seperti halnya boiler, jika tekanan terlalu tinggi, katup melepaskan tekanan. Prinsip yang sama diterapkan pada payung. Ini memiliki kanopi ganda yang dirancang untuk mengurangi tekanan angin sehingga tidak akan terbalik. The Gasbuster memiliki 2 tingkatan berventilasi yang terpasang dengan elastis yang diamankan untuk menghilangkan potensi kebocoran. Batang penyebar fiberglass menghubungkan sayap perak yang dipatenkan secara khusus untuk memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Gasbuster berpendapat bahwa ia mengembangkan payung pertama yang tidak dapat dibalik, tidak dapat dibuka, dan tidak bisa bocor. Dalam pengujian, perusahaan mengungkapkan bahwa Gasbuster berdiri kokoh melawan angin 55 mil per jam. Ini menghasilkan banyak minat media. Semua orang dari CNN hingga The New York Times and Fox News Channel ingin melihat payung tersebut. Kemudian ada Sense. Payung Sense dirancang oleh 3 mahasiswa di Delft University Teknologi atau TU Delft, yaitu ada Gerwin Hugendoorn, Philip Hess, and Gerard Cole. Latar belakang mereka dalam desain produk pengembangan, manajemen inovasi, dan administrasi bisnis. Ketiga pendiri tersebut memiliki keterampilan dan keahlian yang saling melengkapi, memberikan perpaduan antara desain, teknik, dan wawasan komersial. Mereka mengatasi banyak kekurangan desain pada payung tradisional untuk mengembangkan jenis payung baru. Bentuknya yang aerodinamis membuat payung Sense selalu menemukan posisi terbaik saat tertib angin, sehingga lebih nyaman digunakan. Desain payung ini berarti dapat menahan angin hingga kekuatan 10 atau 100 mil per jam. Bentuknya yang unik juga memberikan visibilitas yang lebih baik kepada pengguna dan eye-saver yang dirancang khusus membuatnya lebih aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan studi kasus. Saya Alvina Azizan Lakbari dengan nomor NIM 202104100076, yaitu desain asimetris. Ide dasarnya datang dari Gerwin Hugendoorn pada tahun 2005, yang saat itu masih menjadi mahasiswa teknik desain industri. Dia datang dengan ide menggunakan desain asimetris. Bagian belakang Sense lebih panjang dari bagian depan. Saat payung bundar konvensional tertiup angin, ia akan langsung miring sehingga angin membalikannya. Dengan Zen, sisi yang lebih pendek selalu menghadap ke arah angin, artinya ia akan menangkap lebih sedikit angin. Keuntungan lainnya adalah rusuknya berengsel di ujungnya,
Artinya rusuk tidak bisa patah dan kekuatan angin didistribusikan lebih baik. Ini adalah payung pertama yang menggabungkan prinsip-prinsip aerodinamis. SENS memenangkan American International Design Excellence Award pada tahun 2008. Hadiah desain bergengsi Amerika menempatkannya di liga yang sama dengan iPhone dari Apple. Sebelumnya, payung SENS dimahkotai dengan Red Dot Design Award dan 2 Dutch Design Award. Selanjutnya yaitu pengembangan produk setelah lebih dari 1 tahun dalam desain dan pengembangan, di mana banyak bahan dan prototip yang berbeda dibangun. Desain akhir yang dipilih membutuhkan pembuatan pengembangan prototipe menggunakan pengrajin dan insinyur lokal yang terampil. Tetapi meningkatkan produksi hingga ribuan dan ratusan ribu produk memerlukan pertimbangan biaya dan margin yang cermat. Startup muda sangat menyadari bahwa untuk biaya produksi mereka perlu menambahkan biaya distribusi, biaya pengecer, biaya iklan, dan pemasaran ditambah biaya overhead bisnis mereka sendiri. Mereka juga ingin memberikan keuntungan dan ini harus antara 10 dan 20%. Hal ini menyebabkan beberapa pemikiran ulang yang diperlukan dari rencana bisnis. Next slide. Markup dan margin kotor distributor dan pengecer. Distributor adalah perusahaan yang biasanya membeli produk dan menyimpan persediaan dari produsen dan menjualnya ke pengecer. Mereka biasanya digunakan oleh pengecer besar yang menangani sejumlah besar produk, seperti toko kelontong. Persyaratan margin distributor bervariasi menurut titik harga produksi, industri, segmen, negara, dan ukuran, tetapi 20 hingga 40% tidak jarang startup sehingga menyadari bahwa mereka perlu mengetahui margin kotor pengecer. Ini karena pengecer seringkali memiliki persyaratan margin minimum. Startup dapat mulai dengan menganalisis biayanya sendiri dan hanya menambahkan margin kotor yang diperlukan dari mereka yang ada dalam rantai pasokan, tetapi di dunia perusahaan, barang konsumen yang bergerak cepat, mereka cenderung memulai dengan titik harga A. Next slide. Mengembangkan bisnis. Awalnya payung bermerek SENS tersedia secara eksklusif di www.senzumumbrellas.com dan banyak dijual di dalam dan sekitar kampus TU Delft. Tidak mengherankan, payung berbentuk tidak biasa menyebabkan kepala menoleh ke kampus dan ini membantu memberikan kepercayaan kepada 3 siswa bahwa ide mereka memang akan berhasil. Pada Mei 2006, SENS Umbrellas menandatangani perjanjian dengan merek Vision Max untuk memperkenalkan payung bermerek SENS. Di bawah merek Max di Inggris, Skotlandia, Jerman, Belanda, Belgia, Prancis, Austria, dan Swedia, SENS mendekati Max karena nilai inti mereka optimis, non-konformis, inspiratif, dan menyenangkan. Dan kelompok sasarannya cocok dengan merek SENS. Selain itu, payung SENS sekarang tersedia dalam berbagai pilihan. Payung lipat termasuk SENS Smart dan SENS otomatis, dan payung tongkat termasuk SENS Smart, SENS Original, dan SENS XXL. Payung telah dirancang untuk pria dan wanita. SENS kini telah mendirikan perusahaan terpisah bernama SENS Technologies untuk mencoba mengembangkan dan menerapkan keahlian mereka dalam desain ke produk lain. SENS Umbrellas adalah 100% putri SENS Technologies. Rencana ke depan adalah mengembangkan produk baru yang dapat memperkenalkan di bawah label SENS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan dari studi kasus, saya Veronica Gilisa, NIM 2021-041007 akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1, jelaskan alasan memasuki pasar yang matang dengan merek yang sukses dan mapan, Gasbuster. Alasan Gasbuster memasuki pasar yang matang dengan merek yang sukses dan mapan adalah karena Gasbuster berpendapat bahwa mengembangkan payung pertama yang tidak dapat dibalik, tidak dapat dibuka, dan tidak dapat bocor ini akan menaikkan jumlah penjualan. Dalam pengujian, perusahaan mengungkapkan bahwa Gasbuster berdiri kokoh melawan angin 55 mil per jam. Ini menghasilkan banyak minat media karena juga menghasilkan gambar televisi yang bagus.
Pertanyaan nomor 2, apakah SENS telah memunggungi pemerintah regional dan nasional dengan memproduksi di China? Tujuan dari inkubator adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Mengingat biaya permintaan produsen di Belanda, jadi perusahaan memilih China karena biaya produksinya yang rendah. Kemudian, menemukan mitra produksi yang dapat memasok barang sesuai dengan spesifikasi yang telah melakukan upaya terus-menerus hanya di China, di mana China memiliki keahlian payung yang telah tertandingi semua fasilitas manufaktur. Dipantau secara ketat dan sering diperiksa untuk memverifikasi bahwa etika kerja memenuhi standar perusahaan. Selain itu, benar bahwa tujuan inkubator adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan inkubator adalah desain organisasi untuk membantu bisnis rintisan tumbuh dan sukses dengan memberikan akses gratis atau biaya rendah dengan ruang bimbingan kepada investor dan dalam beberapa kasus modal kerja dalam bentuk pinjaman. Nomor 3, kasus ini mengangkat isu kebijakan penting tentang bagaimana negara mendorong lapangan kerja dan bisnis baru. SENS telah memutuskan untuk memproduksi di China daripada di Belanda. Apa jika ada yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong manufaktur dalam negeri? Yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong manufaktur dalam negeri bisa dengan menyediakan bahan baku baik dalam maupun impor. Biaya energinya harus kompetitif, mendorong iklim investasi dan fasilitas, dan mendorong untuk pengembangan sumber daya manusia yang produktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Delano Oktavianisa Putri dengan NIM 202104100058. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4 sampai dengan nomor 6. Nomor 4, haruskah universitas mendorong siswa untuk memulai bisnis mereka sendiri atau bekerja untuk perusahaan seperti Shell atau Unilever? Suatu universitas pada dasarnya memiliki peran dalam mendorong siswanya untuk maju dan berkembang, termasuk bisa mendorong siswa untuk memulai bisnis atau bekerja pada suatu perusahaan. Keberadaan siswa di universitas bukan hanya dituntut untuk menjadi seorang akademisi, namun juga siswa dituntut untuk menjadi seorang wirausahawan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya dukungan dari universitas supaya universitas tetap bisa menciptakan lulusan mahasiswa yang nantinya menjadi wirausahawan yang kreatif, imajinatif, dan berani beresiko untuk bekerja di perusahaan, seperti Shell atau Unilever atau bisnis. Pertanyaan nomor 5, apakah teknologi yang memenangkan pelanggan ataukah desain yang memenangkan pelanggan atau keduanya? Teknologi dan desain yang terdapat dalam sebuah perusahaan seperti pada studi kasus yang sudah dijelaskan terkait payung Guster dan SENS, karena teknologi memiliki peran yang sangat besar terhadap kepuasan pelanggan. Pada dasarnya, desain menjadi daya tarik utama ketika pelanggan melihat atau mengetahui suatu produk. Akan tetapi, teknologi dari barang tersebut menjadi pertimbangan bagi pelanggan untuk memilih produk tersebut atau tidak. Jadi, dua-duanya akan sama-sama memenangkan pelanggan, namun desain dari produk tersebut akan menjadi daya tarik utama pelanggan terhadap perusahaan atau. Pertanyaan nomor 6, berapa signifikan asosiasi universitas para pelanggan? Bisakah mereka berhasil tanpa universitas? Asosiasi universitas sangat penting bagi para pengusaha dan asosiasi universitas sendiri. Jadi, contohnya, bisnis payung pada studi kasus yang sudah dijelaskan. Dalam studi kasus yang sudah dijelaskan terkait bisnis payung SENS tersebut, di sana membahas tentang salah satu kisah sukses inkubator Delft yang dulunya menempuh teknologi Delft di suatu universitas. Pada masa di universitas, mereka dengan mudah mendapat akses sangat baik dari mulai fasilitas untuk penelitian,
sampai dengan fasilitas untuk pengembangan teknologi yang juga diberikan kepada siswanya. Selain menyediakan fasilitas, universitas juga mendorong siswanya untuk berbakat yang nantinya bisa mendorong munculnya ide-ide terobosan sehingga mendukung lahirnya pengembangan ide, termasuk ide-ide baru dalam dunia jadi seorang pengusaha tidak bisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Rafli Ramadhani dengan NIM 202104100046 akan melanjutkan penjelasan pertanyaan dari nomor 7 sampai dengan nomor 9. Yang pertama nomor 7, harga produk tampaknya telah membatasi daya tarik massa. Itu mengapa? Karena harga produk tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan sehingga banyak kalangan massa tidak tertarik dengan produk tersebut. Nomor 8, teknologi memiliki keberhasilan terbatas di luar payung. Mengapa? Karena teknologi utama dan yang dibutuhkan untuk diciptakan. Teknologi juga butuh perawatan yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi itu sendiri dan mesti butuh bantuan manusia untuk melakukan perawatannya. Yang terakhir, haruskah Sense melakukan kesepakatan lisensi dengan Adidas, North Face, atau Brickhouse? Jawabannya tidak, karena Sense payung ini tidak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan Adidas, North Face, ataupun Brickhouse. Dan maksud dari lisensi itu sendiri adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama sebagai pemilik lisensi memberikan lisensinya kepada pihak penerima lisensi untuk mendapatkan hak ekonomis dari lisensi yang diberikan kepada penerima lisensi. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.